Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, setiap kita masing-masing punya cerita kehidupan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang kita alami, kita hadapi, yang kita pikul di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan saudara, dari orang-orang yang memohon doa, dari orang-orang yang ingin konseling, saya melihat bahwa hari ini begitu banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan itu terjadi saudara karena banyaknya tantangan, masalah, persoalan, beban yang dia hadapi. Ada beban ekonomi, ada beban masalah keluarga, ada beban persoalan yang lain. Dan mungkin saat ini setiap saudara juga memiliki beban sendiri, persoalan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hari ini beban itu membuat saudara hidup dalam kekhawatiran? Apakah beban dan persoalan itu hari ini membuat saudara hidup dalam kecemasan dan ketakutan? Saudara, jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, maka kita akan menderita dalam menjalani hidup ini. Maka damai tidak akan ada dalam kita menjalani hidup kita. Maka kita akan tersiksa dalam kita menjalani hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Mungkin saat ini secara pikiran sulit untuk kita bebas dari kekhawatiran karena begitu kuatnya alasan yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Tetapi saudara, setiap orang juga punya masalah dan persoalan. Setiap orang juga punya beban dalam kehidupannya. Yang membedakan adalah bagaimana orang tersebut menjalaninya dan menghadapinya. Kalau kita hadapi masalah, persoalan, beban kita dengan benar, maka berkali-kali saya menegaskan bahwa masalah dan persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat jika kita hadapi dengan benar. Masalah dan persoalan itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat jika kita hadapi dengan benar. Semua orang di dunia ini juga punya masalah, persoalan, baik dia mengenal Tuhan, baik tidak mengenal Tuhan.
Yang seharusnya membedakan adalah sekalipun kita menghadapi masalah persoalan beban hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga, tetapi kita menghadapinya dengan tidak khawatir, dengan tidak dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bisa mengalami itu, saudara? Itu yang akan kita belajar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 55, mulai ayat 17 sampai ayat 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 55 mulai ayat 17 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan tentang beban yang dia alami dalam kehidupannya, tentang persoalan yang dia alami. Hidupnya begitu sulit, hidupnya begitu rumit, karena dikatakan di ayat 19 bagian B bahwa ada serangan orang berduyun-duyun melawan dia. Jadi ada orang yang berduyun-duyun, artinya banyak orang yang ingin mencelakakan dia, banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Itulah yang dialami oleh Daud, sang pemazmur ini, saudara. Kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Daud berkali-kali mengalami dia ingin dibinasakan. Kita bisa melihat, saudara, bahwa Saul ingin membunuh dia, lalu kemudian dia pergi ke satu suku untuk bersembunyi di sana. Malah suku itu mengkhianati dia dan akhirnya memberitahukan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka. Tetapi Tuhan menyelamatkan Daud. Ketika Daud selamat, dia juga pernah pergi kepada orang Filistin, karena selalu saja Saul ingin membunuh dia. Dia meniti karir bersama dengan orang Filistin. Baru saja karirnya menanjak, orang Filistin akhirnya memecat dan mengusir dia tanpa alasan. Artinya Daud ini, saudara, menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan. Berkali-kali dia ingin dibunuh, dibinasakan, dan begitu banyak musuh-musuh yang harus dia alami, yang dia hadapi. Itu sebabnya dia gambarkan, saudara, bahwa berduyun-duyun orang ingin membinasakan dia. Berduyun-duyun musuh ingin membinasakan dia. Itu artinya dari berbagai sisi, dari berbagai arah datang musuh untuk melawan dia. Mungkin itu juga yang kita alami, saudara alami saat ini.
Ada masalah persoalan dari berbagai sisi, dari berbagai arah yang datang menerpa kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara terasa terhimpit, hidup saudara terasa sesak, beban saudara berat, hidup saudara begitu rumit saudara. Mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Itu jugalah yang pernah dialami oleh Daud, yang dia jelaskan, yang dia saksikan di dalam Mazmurnya ini saudara. Tetapi dalam semuanya itu dia berkata bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Itu dia tegaskan di ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran saudara. Sekalipun begitu banyak alasan yang membuat kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran, membuat kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ada begitu banyak alasan mungkin. Tetapi Tuhan tidak ingin saya dan saudara dikuasai oleh kekhawatiran. Dia tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Dia ingin kita bebas dari segala kekhawatiran. Dan itu juga yang dialami oleh Daud dalam beban, dalam persoalan, masalah yang menyerang dan menghimpit dia. Dia bebas saudara, dia bebas. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, yang pertama kita lihat di sini, pertanyaan pertama adalah bagaimana Daud, apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran saudara? Di ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kecemasan? Dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa ada banyak hal yang mengkhawatirkan, dan memang benar-benar dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu. Tetapi dalam dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu, dia serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dia serahkan segala khawatirnya kepada Tuhan. Dia serahkan saudara. Beban kekhawatiran itu menindih, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menyerahkan segala khawatir saudara kepada Tuhan, ataukah hari ini saudara sedang memikul segala beban dan kekhawatiran itu, malah saudara sedang menambah-nambah kekhawatiran itu dalam hidup saudara? Seharusnya yang kita lakukan adalah supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya ingin menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Saya tidak mau disiksa. Saya tidak mau menderita hidup dalam kekhawatiran. Saya mau serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Kita melihat saudara bagaimana cara Daud menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Di ayat 17, dia menyaksikan bahwa tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dalam beban persoalan yang datang dari berbagai sisi, dalam situasi rumit hidupnya terhimpit, bebannya menindih. Dalam situasi yang demikian dia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dengan cara berseru dan memohon di hadapan Tuhan. Itu yang dialami, itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana sehingga dia bebas dari kekhawatiran, bagaimana sehingga dia menang dari segala kekhawatiran, karena dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Tentu saja yang dia serukan adalah segala beban persoalan yang menindih kehidupannya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu bebas dari segala kekhawatiran, maka serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan cara saudara berserah kepada Tuhan yaitu dengan cara berseru, berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita berserah kepada Tuhan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita bebas dari segala kekhawatiran.
Hiduplah dalam doa, hiduplah dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia Bapa kita, dan saya dan saudara begitu berharga bagi Dia. Bahkan segalanya Dia relakan untuk Dia korbankan bagi setiap kita, saudara. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa dan berseru, tolong kami Bapa, tolong saya ya Tuhan. Apa yang sedang saudara alami, saudara sedang sakit, mari datang kepada Bapa, berseru kepada Dia, katakan, Tuhan tolong anakmu ini, sembuhkan anakmu ini, tolong anakmu ini, angkat segala beban persoalan anakmu ini, tolong anakmu ini ya Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Jika itu yang kita lakukan, saudara, maka saudara akan mengalami, begitu saudara selesai berseru dan berdoa kepada Tuhan, hidup saudara terasa lega, tenang, dan tentram. Kekhawatiran sirna dari kehidupan saudara. Jadi saudara, bagaimana cara kita bebas dari kekhawatiran? Yang pertama, berserulah kepadanya. Lalu kemudian ayat yang ke-24 di sana dikatakan, tetapi Engkau ya Allah, Engkau menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Saudara, Daud menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sekalipun sepertinya untuk sekian lama waktunya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka berhasil, hidup mereka tentram, hidup mereka sepertinya begitu baik. Tetapi tahukah saudara bahwa mereka itu akan dijerumuskan oleh Tuhan, mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan firman Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mencapai setengah dari umurnya. Artinya berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi mereka tidak akan dipenuhi bagi mereka, tidak akan mereka alami. Kenapa saudara? Karena mereka hidup dalam kefasikan. Tetapi Daud berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ada orang yang hidup dalam kefasikan, tidak takut Tuhan, hidup mereka menjadi beban bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup mereka merugikan orang lain. Dan mereka akan menerima akibat dari semua yang mereka lakukan. Tetapi Daud berkata, sekalipun di dunia ini begitu banyak orang yang demikian, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jadi cara Daud berserah kepada Tuhan adalah dengan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam situasi yang dia alami, sekalipun begitu banyak orang yang hidup di luar Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka sukacita saja, tetapi akhirnya Daud sadar bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, Tuhan akan menjerumuskan mereka. Tetapi dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi cara berserah kepada Tuhan, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, percayalah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Dia berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, apakah saat ini misalnya kalau ada anak saudara masih kecil, lalu kemudian dia sedang mengalami ketakutan oleh karena melihat sesuatu, oleh karena alasan tertentu, bagaimana pengaruhnya jika saudara hadir di sana dan memeluk kehidupannya, memeluk dia? Maka dengan seketika segala ketakutan itu akan sirna. Segala kekhawatiran itu akan sirna dari dia. Dia akan tenang, damai, dan tentram, saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa saudara adalah Bapa yang sanggup dan berkuasa untuk melindungi dia, untuk menyelamatkan dia. Artinya apa saudara? Itu menjadi satu analogi bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita, maka kita akan damai dan tentram. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa saudara?
Sekalipun kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, tetapi kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ada banyak orang yang berdoa memohon di hadapan Tuhan, tapi kemudian dia mulai mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang tidak benar. Ada begitu banyak orang yang sakit, dan kemudian ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan, bahkan minta topangan doa kepada pelayan, kepada hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berobat ke dukun. Di video-video sebelumnya, saudara-saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya menemukan berkali-kali orang Kristen yang demikian. Dia minta doa, saya berdoa, saya menangis, mendoakan dia. Tapi kemudian dia berdukun. Sehingga akhirnya sembuh pun dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia, apakah kuasa Tuhan ataukah karena kuasa kegelapan itu yang sedang menipu dia dengan kesembuhan. Itu sebabnya saudara seringkali tidak terjadi kesembuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, di mana dia berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menyembuhkan dia. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman, saudara, di mana ada orang yang meminta doa kepada saya, lalu kemudian dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya mendoakan dia. Tetapi betapa kagetnya saya. Betapa kagetnya saya, saudara, ketika satu saat ada keluarga dukun yang berkata bahwa si Anu itu kemarin kulihat berobat ke si Anu. Yang dia maksudkan tempat berobat itu adalah keluarganya yang dukun. Betapa kagetnya saya, orang ini minta doa, orang ini minta dukungan doa supaya dia disembuhkan, tapi di sisi lain dia juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun dia berdoa, beribadah kepada Tuhan, dia tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Hal yang bertolak belakang terjadi, saudara, adalah bapak saya. Itu jadi satu contoh yang luar biasa, di mana saya masih mengingat ketika saya masih kecil, saudara. Dia ini, bapak saya ini sebenarnya bisa dibilang bukan orang yang rajin beribadah pada waktu itu. Bukan orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali dia mengalami satu penyakit yang aneh, di mana di dalam betisnya muncul bisul, saudara. Tetapi bisul ini makin parah dan makin parah. Bahkan akhirnya berlobang kaki ini, saudara. Lalu kemudian diobati, sekian lama waktunya, tidak sembuh dan tidak berkurang, malah makin parah. Lalu kemudian orang-orang mulai berkata, itu penyakit lain itu. Orang-orang mulai berkata bahwa kayaknya itu penyakit karena dibuat-buat orang itu, karena santet lah, karena inilah, karena itulah. Lalu orang-orang mulai memberi saran. Di sana ada dukun yang terkenal, ada dukun yang dikenal sebagai dukun yang sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan ini dan itu. Saya salut dengan jawaban bapak saya. Dia orang Kristen, dia bergereja, tetapi pada waktu itu sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh bergereja, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi tahu, saudara, apa yang menjadi jawabannya? Dia berkata, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya berdukun. Wow, itu jawaban yang luar biasa, saudara. Dia berkata bahwa lebih baik saya mati karena penyakit ini daripada saya berdukun. Padahal pada masa itu dia belum benar-benar cinta Tuhan. Dia belum setia sungguh-sungguh beribadah, tapi dia punya iman seperti itu. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya setia beribadah, kelihatannya terlibat pelayanan, tetapi ternyata masih berdukun juga. Tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa supaya saudara tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, supaya saudara tidak disiksa oleh kekhawatiran dalam kehidupan saudara, maka
serahkanlah hidup saudara, serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara? Berserulah kepadanya dalam segala situasi kondisi, dan percayalah kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Percaya bahwa dia sanggup menolong saudara. Kalau seorang anak ketika bapaknya hadir, dia begitu tenang dan tentram sekalipun ada bahaya di depan, ada ketakutan di depan, karena dia percaya kepada bapaknya sanggup melindungi dia, maka dia akan tenang. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, kalau memang saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, maka saudara tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan saudara. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang saya ingin kita lihat jawabannya saudara adalah, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita jika kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan dengan percaya kepada Dia? Apa yang akan Dia lakukan kepada kita saudara? Kita melihat bersama di ayat 17, Dia berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Saudara, yang pertama yang akan Tuhan lakukan jika saudara berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Dia, maka yang pertama yang akan Tuhan lakukan adalah Dia akan mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Allah akan menyelamatkan saudara. Dia akan mengerjakan keselamatan baik dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, baik untuk kehidupan yang kekal. Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dunia ini, saudara akan mengalami Tuhan menyelamatkan saudara. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat saudara, Dia akan melindungi saudara, Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara, maka saudara akan melihat bahwa saudara akan mengalami keselamatan yang kekal saudara. Saudara akan mengalami Tuhan mengerjakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, supaya saudara mengalami keselamatan. Saudara, jika kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya ini? Apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, apa yang ada pada kita hari ini, saudara, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa di sana. Bahkan, kalaupun misalnya ada yang kita bawa, maka sebenarnya itu berbahaya. Atau mungkin ada orang yang ada keluarga yang naruh sesuatu ke dalam peti kita satu saat nanti. Saya yakin tidak akan ada barang-barang berharga yang akan ditaruh di sana. Artinya apa? Kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Kalau kita tidak memiliki keselamatan, apa yang akan terjadi? Kita ke neraka sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, saudara. Wow, menyedihkan sekali jika kita masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Oleh karena kita berjuang untuk dunia ini, padahal kita tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini. Satu kali saudara, saya menguburkan orang yang meninggal. Jadi pada waktu itu acara liturgi gereja, dalam acara penguburan itu saudara, sebelum acara liturgi saya melihat yang meninggal ini adalah seorang anak muda. Saya melihat bapaknya menangis, menangis dan menangis. Dan karena di daerah, waktu itu saya masih merintis saudara, karena di daerah ini masih begitu kuatnya paham okultisme dan belum beragama, masih begitu banyak orang belum beragama saudara. Jadi pada waktu itu saya melihat begitu dia menangis, bapaknya ini menangis, lalu kemudian akhirnya sambil menangis terseduh-seduh dia mengambil dompetnya, lalu dia keluarkan uang 50.000 dari sana saudara. Dan akhirnya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia masukkan uang 50.000 itu ke dalam peti. Pikiran saya waktu itu ketika dia taruh uang 50.000 itu ke dalam peti, dia berpikir bahwa ini akan menjadi jajanmu. Dia sedang berkata kepada anak ini, itu jajanmu nak.
Dia kasih 50.000. Pada waktu itu mungkin sekitar tahun 2005, 2006, mungkin sekitar itu saudara. Sudah sangat lama. Dan akhirnya selesailah acara adat. Sehingga akhirnya diserahkan kepada saya untuk melaksanakan liturgi. Lalu saya laksanakan liturgi, saya berkhotbah dan sebagainya. Dan kemudian sebelum peti ditutup, saya memberi pesan kepada keluarga. Sebentar lagi peti ini akan ditutup dan di kuburan tidak akan dibuka lagi. Lalu saya berkata, kalau saudara merasa ada sesuatu yang perlu ditaruh ke dalam, silakan ditaruh. Tapi kalau saudara merasa ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam peti ini, silakan diambil dan dikeluarkan, dan peti akan segera ditutup. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu saudara, akhirnya bapak ini mengulurkan tangannya kembali ke dalam peti. Lalu kemudian akhirnya dia mengambil selembar uang 50.000 yang tadi dia taruh ke dalam. Saudara, ketika aku lihat itu, aku merinding saudara. Merinding karena apa? Aku bayangkan bahwa ternyata kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan membawa apa-apa. Ya, memang di sana tidak perlu uang, saudara, dan tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya memang. Tetapi ketika seorang ayah menaruh uang 50.000 ke dalam peti, dan kemudian ayah yang sama mengambilnya kembali, itu menjadi satu gambaran bahwa kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, uang 50.000 pun itu terasa rugi bagi keluarga untuk meninggalkannya kepada kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara sudah mengalami keselamatan, dan keselamatan itu akan terjadi, akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh berseru kepada Dia, ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya saat ini saya menegaskan kepada saudara, pastikan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan itu saudara, pastikan itu. Lalu kemudian yang kedua yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Yang kedua yang akan Dia lakukan di ayat yang ke-19 di sana dicatat, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin mencelakakan pemazmur ini. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan dia. Tetapi ketika dia serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, kecemasan atas semua situasi itu, dengan cara dia berseru kepada Tuhan, dengan cara dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang terjadi saudara adalah Tuhan membebaskan dia dari semua niat jahat, dari semua keinginan orang yang ingin membinasakan dia. Tuhan bebaskan dia. Saudara, hari ini mungkin ada begitu banyak masalah yang menghimpit saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Tuhan ingin membebaskan kehidupan saudara dari segala himpitan masalah persoalan. Tuhan mau membebaskan saudara dari segala beban persoalan yang menindih saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Saat ini saudara, mungkin saudara berkata, hidupku begitu berat, hidupku terasa dihimpit dari berbagai sisi. Pertanyaannya, maukah saudara bebas? Tuhan ingin saudara bebas dari sana. Tuhan ingin saudara bebas dari himpitan itu. Tapi bagaimana supaya kita mengalami kebebasan? Serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berseru kepada Dia dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, di ayat 23 di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau.
Berikutnya yang akan Tuhan kerjakan jika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara. Dia menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara saudara, mencukupkan segala kebutuhan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Dia berkata, kalau burung di udara saja dipelihara, apalagi engkau. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Artinya apa? Tuhan mau menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia menjamin kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita merindukan pemeliharaan, kecukupan daripada Tuhan? Kalau kita merindukan kecukupan, pemeliharaan berasal dari Tuhan, maka serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan dengan berseru kepada Dia, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan khawatir. Dia pasti akan memelihara kita, saudara. Sekalipun sepertinya begitu sulit saat ini, sekalipun sepertinya semuanya serba sulit saat ini, jangan takut. Allah akan membebaskan saudara. Allah akan memelihara saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, masih di ayat 23, Dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara tidak diabaikan oleh Tuhan. Dia peduli kepada saudara. Mungkin orang-orang lain sudah mengabaikan saudara karena situasi saudara, karena masalah yang saudara alami, karena beban yang menindih kehidupan saudara. Mungkin orang-orang sudah mengabaikan saudara, tetapi Dia tidak akan pernah mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara, Dia memperhatikan saudara, Dia menyayangi saudara. Dia berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita tidak dibiarkannya goyah, saudara. Dia akan menopang kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tidak dibiarkannya kita berada di lembah masalah persoalan. Tidak dibiarkannya kita terjerat dan dihimpit oleh masalah dan persoalan kehidupan kita. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita jika kita berserah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Berserulah kepada Dia. Serahkan, doakan segala masalah persoalan saudara. Dan percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Dan kemudian apa yang akan Tuhan lakukan jika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Dia akan menyelamatkan saudara. Sekalipun bahaya, sekalipun apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ada Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Lalu kemudian Dia akan membebaskan saudara. Lalu kemudian Dia akan memelihara saudara. Dia tidak mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara ketika saudara berserah kepada Dia. Tuhan menjamin saudara. Tuhan menjamin bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia memperhatikan kita.
Itu sebabnya jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari alami janji firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia peduli kepada kita. Dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan firman-Mu mengajar kami supaya kami berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dengan cara berseru, berdoa kepadamu, dengan cara percaya sungguh-sungguh kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami sudah belajar bahwa jika kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Engkau Allah yang akan menyelamatkan, Engkau Allah yang akan membebaskan, Engkau Allah yang akan memelihara, dan Engkau Allah yang peduli dan tidak mengabaikan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Berkati mereka. Ajar mereka menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan mereka. Kami akan bersepakat bersama berdoa kepada-Mu. Teruslah hadir di tengah kami, menjawab kami, melawat kami, menjamah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia.
Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan
yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa. Begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa,
Setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah
usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka.
kasih karuniamu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan
mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.